Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala imana wa taqwana wa ja'ala sihhatan lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ucapan syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah hinayah, iman, Islam dan ihsan, dan juga kesehatan dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang hari ini kita masih rasakan, khususnya di masa pandemi ini. Kita doakan mudah-mudahan para pengelola Saga, pimpinan Saga, para JM, General Manager, karyawan dan karyawati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang melimpah, diberikan umur yang panjang. Apatah lagi kita rayakan, kita ucapkan selamat ulang tahun Saga yang hari ini tanggal 14 di bulan ini. Alhamdulillah, Saga telah berulang tahun. Mudah-mudahan Saga bertambah bermanfaat banyak orang sehingga memberikan keberkahan dalam pengelolaan. Rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba berdoa kepada Tuhannya, kemudian malaikat mengaminkan doa itu. Ketika malaikat mengaminkan, maka dapat dipastikan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sosok hamba Allah yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon, "Ya Allah, jadikanlah saya orang yang selalu menerima." Ketika doa ini dipanjatkan, malaikat mengaminkan. Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah saya seorang hamba yang selalu memberi." Sosok manusia yang sama diciptakan Allah dan memberi dampak yang sama dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dikabulkan. Yang satu berdoa untuk senantiasa diberikan, yang satu berdoa mudah-mudahan dapat memberi. Ketika Rasulullah SAW memberikan sabdanya dalam arti khairun nas anfa'ulin nas, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Ini memberikan gambaran bahwa sosok seorang hamba yang demikian adalah selalu memberi. Tapi sosok manusia yang selalu meminta, maka hidupnya hanya sebagai parasit. Dia tidak mampu berbuat banyak, dia hanya meminta. Maka apa yang terjadi? Seorang hamba yang meminta kepada Allah dengan cara berdoa, mudah-mudahan dijadikan seorang hamba yang selalu diberi, maka dia selalu meminta. Orang yang demikian akan menjadi pengemis, karena selalu meminta, bukan memberi. Ada orang yang berkata bahwa wajarlah ketika orang kaya selalu memberi, karena dia punya. Terus bagaimana orang miskin yang tidak punya apa-apa kemudian ingin memberi? Ini paradigma yang harus kita bongkar, yang harus kita rubah, pola pikir yang harus kita asah kembali. Kenapa demikian? Seringkali kita
memikirkan bahwa memberi itu berupa harta. Padahal tidak. Orang kaya ketika memberi dan orang miskin ketika memberi sesuatu hal yang beda. Orang kaya mungkin memberi dengan hartanya, tapi orang miskin yang tidak punya apa-apa memberi dengan kemampuan, memberi dengan tenaga yang dia miliki, pikiran yang dia punya, ide-ide cemerlang dia berikan. Jadi bukan hanya sebatas harta. Apakah orang memberi akan menjadi miskin? Dan orang yang selalu menerima akan menjadi kaya? Jawabannya, orang yang selalu memberi, dia ada talenta seorang hamba yang menjadi orang kaya. Kenapa? Karena dia berusaha mengoptimalkan kemampuan dia untuk bermanfaat pada orang lain. Maka dia selalu berpikir dalam benaknya untuk memberi. Apakah yang diberikan habis? Ternyata teori The Gift memberikan penjelasan bahwa orang yang selalu memberi, dia hartanya tidak akan habis, idenya tidak akan hilang, tidak berkurang, kekuatannya tidak akan hilang dan sebagainya. Karena Allah memberikan keberkahan orang yang selalu memberi. Keberkahan yang pertama orang yang selalu memberi adalah keberkahan kepada orang yang menerima dari pemberiannya, yaitu berupa doa. Itu yang pertama. Dia banyak didoakan orang karena dia selalu memberi kebaikan. Dimanapun dia berada, kapanpun, dalam kondisi apapun, dia selalu meluangkan waktunya untuk memberi. Inilah hamba-hamba yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya orang yang kaya yang memberi. Kalau orang kaya yang memberi wajar. Tapi yang hebat adalah orang yang tidak punya tapi mampu memberi. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu wujud keberkahan yang dimiliki saga The Grove. Kenapa dia berkembang begitu pesat, begitu maju? Karena dia mampu memberikan dampak yang besar, penyumbang pengangguran, mengurangi pengangguran, memberikan lapangan kerja. Maka dia berdampak manfaat pada orang lain. Maka dia semakin besar. Usaha akan semakin tumbuh. Maka salah satu dalam konsep Islam adalah sedekah, adalah zakat dan seterusnya. Kenapa? Karena orang yang memberi akan mendapatkan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang diberikan. Tetapi orang yang menyembunyikan atau tidak memberi sesuatu padahal dia mampu memberikan, maka dia akan mengalami kekurangan. Kita beri ilustrasi bahwa seorang ilmuwan, baik itu dia guru, dosen, pengajar, ustadz, mubalik dan seterusnya, ketika ilmu yang didapatkan, hasil bacaan, hasil renungan dan sebagainya, kemudian ia serap sendiri, tidak berbagi, hitungan 1, 2, dan 3, dia akan mendapatkan kekurangan dari ilmunya. Oleh karenanya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita hendaknya selalu memberi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan di dalam. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai seorang hamba yang selalu menjaga hamba yang lain, yang selalu memberikan dampak positif kepada orang lain, tidak memberikan kekecewaan dan lain sebagainya. Jadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sudah banyak fakta-fakta orang yang selalu memberi kebaikan,
maka dia akan mendapatkan jauh lebih banyak kebaikan yang telah ia diberi. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita bersyukur Saga telah merayakan hari ulang tahunnya dan selalu tumbuh besar, berkembang sehingga mendapatkan kebajikan-kebajikan di dalamnya. Dan insya Allah orang yang bekerja di dalam dengan tulus dan ikhlas, begitupun pimpinan-pimpinan yang ada, dia akan mendapatkan keberkahan, dan bukan hanya di dunia tapi keberkahan di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Saga semakin jaya, semakin memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada orang lain, dan alhamdulillah di beberapa tempat akan dibuka saga-saga yang lain untuk apa? Memberikan sumbangsi manfaat dan memberikan dampak yang luar biasa kepada pembangunan khususnya di kota Jayapura. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, para pendiri yang telah merintis diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan karyawan-karyawan yang membantu juga senantiasa kita mohonkan kepada mereka mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dan bekerja semaksimal untuk sama-sama membangun kota Jayapura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khairu mas'al wa khairu du'a wa khairu ilmi wa khairu amali wa khairu thawabi wa sabbitna wa sakkim mawashina. Allahumma ghafir khati'atina wa nas'aluka ula minal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa la itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.